Selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, terkhusus saudaraku, Bapak Ibu semua Jemaat Gereja Kristen Jawa Manis Renggo Klaten yang saat ini menyaksikan pelayanan renungan malam harian. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita akan membuka bersama dan merenungkan ayat Alkitab, marilah saya ajak Bapak Ibu dan saudara-saudara semua untuk menghadap kehadirat Tuhan, mohon kekuatan Tuhan di dalam doa. Mari saya hantarkan. Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, sehingga pada saat malam yang indah ini, kami boleh Engkau panggil untuk bersekutu kehadirat-Mu, untuk boleh mengucap syukur kepadamu atas aktivitas yang telah kami jalani dari pagi, siang, hingga malam ini ya Tuhan. Kiranya semua kegiatan dan aktivitas yang kami sudah jalani mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi Tuhan dan mendatangkan berkat bagi kesehatan dan rezeki bagi keluarga kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan dan menjalankan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami mampu untuk boleh merenungkan, meresapi dan menjalankan apa yang menjadi firman-Mu dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita akan buka bersama Alkitab kita yang saya ambilkan dari 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 yang demikian firman-Nya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, renungan pada saat malam ini dengan tema jangan takut sebab Tuhan menyertaimu. Jangan takut sebab Tuhan menyertaimu. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terkhusus jemaat GKJ Manis Renggo dan jemaat dimanapun pelayanan renungan ini bisa ditangkap. Kita saat ini sedang memasuki pandemi COVID-19. yang kurang lebih sudah 2 tahun berjalan, dan juga banyak saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19, dan ada juga beberapa saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Tuhan karena COVID-19 ini. Baik suami, baik istri, baik eyang putra, eyang kakung, eyang putri, bahkan juga anak-anak, anak laki, anak perempuan, dan sebagainya. Terkhusus di Jemaat GKJ Manis Renggo, banyak saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Tuhan karena COVID-19 ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tentu perasaan kita sangat sedih kehilangan suami ataupun kehilangan istri, bahkan kehilangan anak. Dan anak pun merasa sedih karena kehilangan bapak maupun kehilangan ibu dan sebagainya. Banyak anak-anak yang sekarang menderita yatim atau piatu, bahkan dua-duanya yatim dan piatu karena kehilangan bapak dan ibu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pandemi COVID-19 ini melanda sangat cepat, dan virus COVID-19 ini begitu cepat sehingga merenggut banyak korban.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita imani secara iman Kristen, bahwasanya Tuhan memanggil umatnya datang ke surga dengan berbagai macam cara. Antara lain dengan COVID-19 ini. Kita yakin dan percaya bahwa saudara-saudara kita telah dipanggil Tuhan lebih dahulu ke kerajaan surga. Kita pun saat ini hanya menunggu giliran waktu kapan Tuhan akan panggil kita dengan cara Tuhan sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan dan anak-anakku semua, tidak usah bersedih hati dan tidak usah takut dengan sangat berlebihan untuk menghadapi COVID-19 ini. Karena firman Tuhan yang telah kita baca tadi dari 2 Timotius pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi yang ada di diri kita adalah bukan roh ketakutan yang berlebihan sehingga kita merasa takut dan cemas menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan kita merasa takut dan cemas dan khawatir dan merasa sendiri karena kehilangan orang-orang yang telah dikasihi oleh kita. Telah kehilangan suami, telah kehilangan istri, telah kehilangan bapak, telah kehilangan ibu, kehilangan anak, kehilangan eyang putra, eyang putri dan sebagainya. Kita tidak usah merasa takut dan cemas karena Tuhan memberikan roh kita, yaitu roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, rasa takut adalah wajar bagi setiap manusia. Tapi takut secara berlebihan sehingga bisa tidak mampu menghadapi tantangan kehidupan ke depan. Merasa dunia semakin gelap karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Dan takut melangkah menjalani kehidupan karena adanya COVID-19 ini. Itulah yang takut secara berlebihan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena Tuhan Allah telah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan kita, membangkitkan semangat kita untuk boleh menghadapi hari-hari ke depan dengan penuh pengharapan. Karena Tuhan sendiri yang menyertai kita. Kita bisa buka juga dalam kitab Yesaya 41 ayat 10. Tuhan juga mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hilangkanlah rasa takut dan cemas. Karena Tuhan Allah sendiri yang akan membimbing kita, yang akan menyertai kita menghadapi hari-hari depan yang penuh dengan kegembiraan, penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah sendiri menyertai kita. Kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan dengan kesendirian. Kita bisa baca juga di dalam surat Ibrani pasal 13 ayat 5b. Surat Ibrani pasal 13 dan 5b, Tuhan berfirman, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Saya ulangi lagi, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ini dalam surat Ibrani pasal 13 ayat 5b. Oleh karena itu jemaatku yang dikasihi Tuhan, kita yakin bahwa Allah menyertai kita. Tuhan Allah tidak akan meninggalkan kita.
Tuhan Allah akan menyertai kita. Dan roh yang ada di kita adalah roh yang memberikan kekuatan untuk kita melangkah di dalam hari-hari ke depan yang penuh dengan kegembiraan, penuh dengan sukacita, penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai hidup dan kehidupan kita. Yang berikutnya itu, saudaraku yang terkasih, bahwa kita jangan takut karena kita diberikan juga roh kasih. Tuhan Allah telah mengasihi kita. Apapun yang terjadi dalam diri kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tidak menjauhi kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Demikian juga kita dimampukan untuk boleh mengasihi Tuhan Allah dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh jiwa kita, dengan sepenuh akal budi kita. Apapun yang terjadi dalam diri kita, musibah apapun yang terjadi dalam diri kita, kita pun dimampukan untuk tetap mengasihi Tuhan Allah dengan sepenuh hati, jiwa, dan akal budi. Demikian juga kita dimampukan untuk mengasihi saudara-saudara kita, sesama kita. Terutama saudara-saudara kita yang menderita kesusahan dalam kehidupan. Terutama saudara-saudara kita yang menderita sakit, terpapar COVID-19. Terutama saudara-saudara kita yang terbeban ekonominya. Karena PPKM darurat ini pun kita tidak bisa leluasa untuk berjualan. Kita tidak leluasa untuk bekerja. Kita kehilangan mata pencaharian kita dan sebagainya. Oleh karena itu pun kita selalu berbagi berkat pada sesama kita yang menderita kesusahan. Kita berbuat kasih. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kita jangan takut karena kita juga diberikan roh ketertiban. Ketertiban, tertib atau disiplin. Pemerintah sudah mencanangkan program protokol kesehatan atau prokes. Yang dulu 3M, sekarang menjadi 5M. Dan secara khusus Kementerian Agama Republik Indonesia mencanangkan protokol kesehatan atau prokes 5M ditambah 1D. Apa 5M ditambah 1D itu? M yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua adalah mencuci tangan. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Yang keempat adalah menghindari kerumunan. Dan yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas ditambah 1D adalah doa atau berdoa. Jadi 5M dan 1D. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya. Kemudian menghindari kerumunan, dan kemudian mengurangi mobilitas dan berdoa. Kita wajib tetap berdoa untuk boleh pandemi COVID-19 ini hilang dari muka bumi. Untuk boleh pandemi COVID-19 ini hilang di Indonesia, hilang di kita, sekitar kita, dan hilang di muka bumi sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik seperti sebelum COVID-19 ada di bumi ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita juga mentaati anjuran-anjuran pemerintah untuk mentaati prokes, protokol kesehatan 5M dan 1D. Dan tak lupa juga kita juga senantiasa mengkonsumsi makanan-makanan. Kita juga makan dan minum yang cukup dan perut kita jangan dibiarkan kosong. Karena dengan lambung kosong nanti virus cepat berkembang dan sebagainya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kekuatan, memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Semoga kita bisa menghadapi hari-hari yang depan penuh dengan kegembiraan, keceriaan. Karena Tuhan Allah di dalam Tuhan kami, Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, itu selalu dekat dengan kita. Hanya dekat dengan Allah saja aku tenang.
hanya dekat dengan Allah dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, sehingga aku tenang dan aku bisa menghadapi hari-hari yang depan penuh dengan suatu kegembiraan, penuh dengan suatu kesukacitaan, penuh dengan pengharapan. Karena Tuhan Yesus menyertai hidup dan kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita dengan kesendiriannya. Kiranya renungan malam ini membawa berkat bagi kita semua. Dan Tuhan menyertai hidup dan kehidupan kita hari lepas hari ke depan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, marilah renungan malam harian atau remah saat ini kita akan tutup dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur ya Tuhan atas lawatan firman Tuhan pada malam hari ini. Sehingga bolehlah kami Kau ingatkan untuk tidak takut menghadapi hidup dan kehidupan yang akan datang. Karena Tuhan Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Menyertai dalam keseharian kami berumah tangga. Menyertai dalam setiap kami mencari nafkah, mencari rezeki. Menyertai kami dalam kami merawat mendidik anak-anak kami. Tolong ya Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kasih dan ketertiban, dan berikan kami kuasa Roh Kudus Tuhan untuk pulih kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dan berikan kami kesehatan, jauhkan kami dari sakit penyakit apapun, jauhkan kami dari COVID-19 ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, hardik dan buanglah ya Tuhan COVID-19 ini dari muka bumi ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus punya rencana yang baik dalam hidup dan kehidupan kami. Sungguh biarlah kami selalu setia kepada Tuhan. Dan kami tidak takut karena Tuhan menyertai dalam hidup dan kehidupan kami. Seluruh doa dan sembahyang kami ini kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu yang bisa saya sajikan dalam renungan malam harian Remah GKJ Manisrenggo saat ini. Kiranya Tuhan menyertai kita dan salam tangguh, salam sehat. Tuhan memberkati kita. Sekian.